Teman-teman, kalian tahu nggak sih definisi dari oksigen terlarut atau dissolved oksigen? Jadi, definisi dari oksigen terlarut yaitu jumlah oksigen yang berada di dalam air laut. Nah, jumlah oksigen ini berasal dari difusi udara dan fotosintesis organisme berklorofil. Dissolved oksigen ini menjadi indikator penting di suatu perairan loh. Karena apa? Karena dibutuhkan untuk respirasi dan penguraian pada bahan organik. Tetapi pada ekosistem kaya serasa seperti mangrove, kadar dissolved oksigen ini sering kali rendah karena banyak terpakai untuk proses dekomposisi. Peran oksigen bagi organisme laut yaitu sebagai sumber utama untuk respirasi organisme laut dan mendukung proses penguraian bahan organik oleh mikroorganisme. Ketersediaan dissolved oksigen yang cukup menjaga kondisi perairan tetap sehat, sedangkan kadar oksigen yang rendah dapat mengganggu organisme bentik yang sensitif terhadap kondisi kekurangan oksigen. Teman-teman tahu nggak sih kalau semakin dalam air laut itu kadar oksigennya itu semakin menurun. Jadi itu dikarenakan di kedalaman itu nggak ada sama sekali cahaya. Jadi fitoplankton itu nggak bisa berfotosintesis di situ karena nggak terpapar oleh cahaya matahari secara langsung. Lalu banyak biota dan mikroorganisme yang memakai oksigen. Jadi semakin menipis oksigennya. Nah, teman-teman kan udah tahu faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kadar oksigen di laut. Nah, sekarang mari kita lihat pola penyebaran oksigen di laut. Jadi dari permukaan ke kedalaman. Nah, inilah yang disebut dengan profil vertikal oksigen di laut. Nah, teman-teman, oksigen tertinggi itu ada di permukaan air laut. Jadi, itu dikarenakan oleh dua hal. Yang pertama, difusi dari udara. Jadi, oksigen dari atmosfer itu masuk ke perairan air. Nah, yang kedua itu karena fotosintesis oleh fitoplankton. Jadi, permukaan air laut itu terpapar oleh sinar matahari secara langsung. Jadi, fitoplankton bisa melakukan fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Nah, lapisan ini disebut dengan zona eutofik, yaitu wilayah laut yang terpapar oleh sinar matahari secara langsung. Selanjutnya ada zona minimum oksigen atau biasa disebut OMG, yaitu lapisan laut yang memiliki kadar oksigen rendah. Biasanya tuh ada di kedalaman 300 sampai 1000 meter. Tidak banyak makhluk hidup yang bertahan hidup di sana, hanya seperti ikan tongkol dan penyu hijau. Mereka bertahan karena memiliki adaptasi fisiologis khusus, misalnya myoglobin yang lebih efisien untuk menyimpan oksigen. OMG itu terbentuk terutama karena tingginya respirasi mikroba yang menghabiskan oksigen serta rendahnya pencampuran vertikal akibat perbedaan densitas air pada lapisan-lapisan laut. Kombinasi ini membuat oksigen dari permukaan sulit mencapai kedalaman sehingga terbentuklah zona dengan kadar 0,2 yang sangat rendah. Nah, teman-teman, setelah kita tahu pengertian dari oksigen itu sendiri, sekarang kita masuk ke proses pembentukan oksigen di laut. Kalau misalnya proses pembentukannya, oksigen di laut ini terbentuk dari dua sumber utama. Jadi yang pertama itu karena adanya difusi dari atmosfer, dan yang kedua karena adanya fotosintesis dari organisme di laut. Nah, organisme ini sendiri itu adalah fitoplankton nih teman-teman. Jadi melalui fotosintesis, mereka akan menyerap karbon dioksida atau CO2 dan air sehingga menghasilkan energi dan melepaskan oksigen atau O2 sebagai produk sampingan. Nah, tahu nggak sih teman-teman, kalau misalnya diperkirakan 50% sampai 80% oksigen di atmosfer bumi itu tuh dihasilkan oleh fitoplankton di laut. Nah, lalu kita lanjut kedua, yakni difusi dari atmosfer nih teman-teman. Jadi, proses pembentukan oksigen karena adanya difusi dari atmosfer itu dikarenakan yang pertama melalui proses bahwa oksigen dari udara di atas permukaan laut akan larut ke dalam air melalui proses difusi nih teman-teman. Lalu angin dan gelombang akan membantu percampurannya sehingga meningkatkan laju transfer oksigen dari atmosfer ke kolom air. Nah, air yang kaya oksigen ini kemudian akan bercampur ke lapisan yang lebih dalam melalui sirkulasi vertikal. Nah, setelah itu kita akan lanjut
ke proses kehilangan oksigen di laut. Jadi, proses kehilangan oksigen di laut atau dioksigenasi itu bisa jadi dikarenakan adanya pertama, respirasi organisme di laut, lalu yang kedua karena adanya dekomposisi bahan organik, lalu yang ketiga karena adanya suhu air yang meningkat atau pemanasan global. Dan yang terakhir bisa jadi dikarenakan karena adanya eutrofikasi atau kelebihan nutrisi. Faktor fisik yang memengaruhi konsentrasi O2 di laut itu ada temperatur. Temperatur semakin tinggi suhu, kelarutan O2 turun, kelarutan oksigen di laut dipengaruhi oleh suhu. Di mana semakin tinggi temperatur, maka kelautan O2 akan semakin rendah. Pada kondisi perairan yang lebih hangat, oksigen menjadi lebih sulit larut sehingga nilai DO di permukaan cenderung lebih rendah. Penurunan kelarutan ini sebagai bagian dari variasi alami perairan, di mana nilai oksigen terlarut di permukaan berubah mengikuti fluktuasi suhu harian maupun musiman. Pada permukiman, kenaikan suhu menyebabkan penurunan kelarutan oksigen, dan kondisi ini berbeda dengan lapisan yang lebih dalam yang memiliki karakteristik suhu dan kelarutan yang berbeda. Dalam kurung Yolanda et al. 2016. Perbedaan suhu antara waktu juga mempengaruhi distribusi oksigen. Ketika suhu perairan meningkat akibat cuaca panas atau tiupan angin yang mengubah pola pencampuran, konsentrasi oksigen dapat menurun. Sebaliknya, penurunan suhu permukaan akibat hujan atau kondisi atmosfer tertentu dapat meningkatkan kelarutan oksigen. Variasi suhu ini menjadi faktor fisik utama yang mengatur kondisi DO di permukaan laut dan berpengaruh terhadap ketersediaan oksigen bagi organisme laut.